Martial Peak 3478. Namun, pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa menawarkan kesetiaan mereka. Pada saat yang sama, mereka menyalahkan Tucharo di dalam hati mereka karena tidak menjelaskan semuanya lebih awal. Jika mereka menjelaskannya lebih awal, mereka mungkin tidak akan berubah sisi. Setelah menginstruksikan kedua Raja Iblis untuk membuka laut pengetahuan mereka, Yang Kai menanam merek roh ilahi di laut pengetahuan mereka. Ekspresi dingin di wajahnya akhirnya menghilang, dan dia menjadi ramah. Karena mereka berada di pihak yang sama, tidak perlu mempersulit mereka. Lao Ke, Kesen, dan Yin juga berjalan dan memberi selamat padanya. Namun, mereka sedikit khawatir. Meskipun Yang Kai dianugerahi gelar pangeran dan tampaknya disukai oleh orang suci itu telah mengirimnya ke benua bayangan awan untuk melindungi gerbang alam. Sekarang orang ini telah mengalahkan Basket Plains dan memimpin mereka untuk membunuh begitu banyak kultivator tingkat Raja Iblis. Mereka tidak tahu apakah orang suci akan menyalahkan mereka ketika dia mengetahuinya. Perlu diketahui bahwa di wilayah iblis, meskipun ada konflik antara orang suci iblis, yang menyebabkan benua di bawah orang suci iblis saling memandang sebagai musuh, ini sudah dianggap sebagai konflik internal. Baik benua bayangan awan dan dataran keranjang adalah wilayah Yurumeng. Anda saat ini berada di tengah perang antara wilayah iblis dan batas bintang. Sudah waktunya untuk menghilangkan semua masalah internal dan bekerja sama untuk mengatasi masalah eksternal. Terlebih lagi, bahkan jika Sein tidak menyalahkannya, bagaimana dengan Yue Sang? Yue Sang memang telah dikirim ke medan perang dua alam, tapi Grapevine Plains adalah wilayah Yue Sang, bagaimanapun juga. Ketika hari di mana Yue Sang kembali, masalah Grapevine Plains kemungkinan besar tidak akan diselesaikan dengan damai. Lao Ke dan dua lainnya khawatir, tetapi saat ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Meskipun Yang Kai ikut bertanggung jawab atas insiden ini, memerintahkan Kesen untuk memblokir pintu masuk ke batas dataran keranjang dianggap berlebihan, tanggapan dari dataran keranjang terlalu berlebihan. Jika tidak, situasi saat ini tidak akan berkembang. Pada titik ini, mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Ajudan terpercaya Yue Sang telah dieliminasi, dan 3 Raja Iblis peringkat tinggi yang tersisa, Tucharo, dan 3 Raja Iblis peringkat tinggi lainnya telah dicap dengan merek roh ilahi. Secara alami, yang lain tidak memiliki pikiran untuk melawan. Lagi pula, Kasau yang mencuat lebih dulu akan membusuk terlebih dahulu. Dengan Tucharo dan 3 Raja Iblis lainnya di depan mereka, mereka tidak perlu takut. Setelah pertempuran ini, La Prairie telah jatuh ke tangan Yang Kai. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh orang-orang La Prairie. Yang Kai tidak ingin terlibat dalam masalah Laohara. Dia memerintahkan mereka bertiga untuk mengurusnya sendiri. Dia hanya ingin menjaga stabilitas gerbang realem. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan mayat Raja Iblis yang mati dan melemparkannya ke dalam manik-manik dunia tersegel untuk ditelan oleh perwujudan. Meskipun Raja Iblis ini sudah mati, masih ada banyak kekuatan yang tersisa di tubuh mereka yang belum dilepaskan. Akan berguna bagi perwujudan untuk melahap mereka. Adapun rampasan perang, Yang Kai menyimpan sebagian besar dari mereka dan memberikan sisanya kepada Lao Ke. Ini membuat Raja Iblis merasa sangat bersyukur. Mereka merasa bahwa raja mereka sangat murah hati. Setelah berurusan dengan semua masalah, Yang Kai membawa semua orang kembali ke benua bayangan awan dan melanjutkan misinya. Waktu berlalu dengan cepat. 2 bulan telah berlalu. Selama waktu ini, Yang Kai telah memahami di gerbang realem. Baik La Prairie dan benua bayangan awan berada di bawah kendalinya. Kedua sisi gerbang realem ditutup, jadi tentu saja, tidak ada yang akan mengganggunya. Setelah 2 bulan pemahaman, Yang Kai telah belajar banyak tentang prinsip luar angkasa. Namun, dia belum membuat banyak kemajuan dalam melindungi gerbang realem, jadi dia tidak terlalu peduli. Adapun masalah Yang Kai mengambil alih La Prairie, itu menyebabkan keributan di kota suci. Bai Zuo telah mengatakan sebelumnya bahwa di wilayah iblis, kekuatan orang suci dan setengah orang suci secara langsung berkaitan dengan jumlah tanah yang mereka tempati. Ini bukan hanya karena tanah yang mereka tempati dapat memberikan keberuntungan misterius bagi Demon Saint dan Half Saint, tetapi yang lebih penting, itu karena 10.000 pil iblis yang diproduksi oleh masing-masing negeri. Semakin banyak tanah yang mereka tempati, semakin banyak 10.000 pil iblis yang bisa mereka peroleh. Hal yang sama berlaku untuk jumlah kultivator di bawah komando mereka. Benua Lan Yuan awalnya adalah tanah Yue Sang. Sekarang Yang Kai telah mengambil alih sebelum Yue Sang kembali, dia tidak memiliki hak untuk melakukannya. Dia bahkan membunuh 6 Raja Iblis pangkat tinggi dan lusinan Raja Setan pangkat menengah dan rendah, sangat mengurangi kekuatan La Prairie. Hal ini menyebabkan banyak Half Saint Kings tidak puas dengan dia. Yurumeng telah menerima keluhan dari Half Saint Kings lebih dari sekali. Mereka ingin Yurumeng menghukum Yang Kai sebagai peringatan kepada Anda. Tentu saja, Yurumeng tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, dengan begitu banyak Raja Suci yang mengeluh tentang masalah ini, dia tidak bisa mengabaikannya.
Jika tidak, itu akan mempengaruhi prestisenya. Sebulan setelah Yang Kai menduduki La Prairie, Yurumeng mengirim seseorang untuk menegur Yang Kai dengan keras. Dia mengatakan bahwa Yang Kai bukan wilayahnya dan tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa kekuatan La Prairie telah sangat berkurang, tetapi tidak ada orang yang cocok untuk mengambil alih. Dia membiarkan Yang Kai untuk sementara mengambil alih urusan La Prairie dan menunggu Yue Sang kembali dari medan perang dua alam. Ketika berita itu menyebar, Half Saint Kings merasa itu tidak terbayangkan. Mereka merasa bahwa orang suci itu sedikit terlalu bias terhadap ras manusia ini. Dia berkata bahwa dia akan menunggu Yue Sang kembali sebelum kembali ke La Prairie, tapi siapa yang tahu kapan Yue Sang akan kembali? Akankah dia masih hidup? Pertempuran di Star Boundary sangat sengit, dan bukan tidak mungkin bagi Half Saint King untuk jatuh. Namun, Yurumeng sudah membuat konsesi, jadi mereka tidak bisa terlalu memaksanya. Masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Mereka tidak dapat menggunakan masalah Yang Kai untuk membuat contoh dari Yang Kai. Sebaliknya, mereka membantu Yang Kai menduduki La Prairie, yang membuat sebagian besar Saint Kings mengevaluasi kembali ras manusia Yang Kai. Yang Kai sendiri tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Dalam 2 bulan terakhir, selain berkultivasi di gerbang Realem, dia telah mengirim orang ke berbagai benua untuk mengumpulkan informasi. Sekarang dia memiliki orang-orang dari 2 benua yang tersedia, dia telah mengirim lebih dari 10.000 pengintai. Misi utamanya di wilayah iblis kali ini adalah untuk membawa kembali Kaisar Agung Bulan Cerah, tetapi dia belum membuat kemajuan apapun sejauh ini. Sebelumnya, dia telah bertanya pada Yurumeng, tetapi dia juga tidak terlalu yakin. Sekarang dia tahu keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah, Yang Kai tidak bisa bertanya padanya, jangan sampai dia curiga. Dia juga tidak bisa bertanya kepada orang lain, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan Bulan Cerah. Anda menyuruh pengintai itu pergi untuk mengumpulkan informasi di berbagai benua di tahun lalu ketika Bulan Cerah jatuh ke wilayah iblis. Dia berharap untuk menggunakan petunjuk ini untuk menyimpulkan lokasi Bright Moon. Suatu hari, Yang Kai sedang memahami teori transformasi luar angkasa di gerbang alam ketika tiba-tiba, suara terbang dari jauh. Itu memandang ke Sen, yang menjaga tempat itu, dan berkomunikasi dengannya menggunakan Divine Sense. Apa masalahnya? Yang Kai membuka matanya dan bertanya. Ketika suara datang, dia merasakannya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Sekarang dia melihat ekspresinya dan ke Sen, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Rajaku, suara menangkupkan tangannya sedikit dan berkata dengan suara yang sedikit bersemangat, gua 10.000 iblis agak aneh baru-baru ini. Ki iblis melonjak, aku khawatir pil 10.000 iblis akan segera terbentuk. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Apa kamu yakin? Song tersenyum dan berkata, kemungkinan besar. Biasanya, selama ada gerakan aneh ini, kita bisa mengumpulkannya dalam waktu sebulan. Bagus sekali. Ayo pergi dan lihat. Yang Kai langsung tertarik. Dia pernah ke gua 10.000 iblis sekali sebelumnya, tapi itu hanya lubang gelap tanpa ada yang istimewa. Menurut Lao Ke dan yang lainnya, gua 10.000 iblis biasanya seperti ini. Hanya ketika pil 10.000 setan akan terbentuk, akan ada beberapa perubahan. Yang Kai sangat prihatin dengan pil 10.000 setan. Pil ini tidak berguna baginya, tetapi sangat bermanfaat bagi perwujudan. Namun, perwujudan membutuhkan terlalu banyak pil, dan 10.000 pil iblis hanya dapat dikumpulkan setiap 10 tahun sekali. Di benua bayangan awan, hanya beberapa lusin hingga 100 pil yang dapat dikumpulkan setiap kali. Dengan 10.000 pil iblis saja, perwujudan membutuhkan total 3.000 pil untuk mengambil langkah selanjutnya. Namun, tidak peduli seberapa kecil nyamuk, itu tetap daging. Dengan pil 10.000 setan, perwujudan juga bisa mempersingkat waktu pertumbuhan. Ketika Yang Kai pertama kali datang ke benua bayangan awan, Lao Ke dan yang lainnya mengatakan bahwa dalam waktu setengah tahun, 10.000 pil iblis harus siap untuk dikumpulkan. Menghitung waktu sekarang, itu tentang waktu itu. Ketika Yang Kai membawa ke Sen dan Yin ke gua 10.000 iblis, mereka melihat bahwa Ki iblis membubung ke langit. Awan iblis berjatuhan, dan lubang dalam yang semula biasa tampaknya memiliki kehidupannya sendiri pada saat ini. Lao Ke berdiri tidak jauh dari gua 10.000 iblis, tampak bersemangat dan penuh harap. Selama bertahun-tahun, sejak Lai Kuang bergabung dengan Yue Sang, mereka tidak berpartisipasi dalam pengumpulan pil 10.000 iblis. Setiap kali pil 10.000 iblis dibentuk, orang-orang dari benua dataran awan akan dikirim untuk mengambilnya, dan kemudian langsung dikirim ke Yue Sang. Kemudian, Yue Sang akan menyerahkannya kepada Sein. Awalnya, setiap kali mereka mengumpulkan, mereka akan diberikan 1 atau 2 pil, dan sisanya akan diberikan kepada orang suci. Namun, selama ini, 10.000 pil iblis yang awalnya milik mereka telah masuk ke saku Yue Sang. Hal ini membuat mereka marah dan tidak berdaya. Melihat Yang Kai telah tiba, Lao Ke segera maju dan menangkupkan tinjunya.
Rajaku, bagaimana situasinya? Yang Kai melihat ke atas dan melihat bahwa setiap kali gua 10.000 iblis menghirup dan menghembuskan napas, sejumlah besar ki surga dan bumi akan tertelan ke dalam lubang kehidupan, dan karena ini, tornado yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Adegan itu menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena heran. Terakhir kali dia datang ke sini, tidak ada yang abnormal. Dia tidak tahu apa itu gua 10.000 setan, dan mengapa itu ada di setiap benua dengan ukuran yang tepat. Dia telah menanyakan hal ini sebelumnya, dan dia tahu bahwa gua 10.000 iblis tidak ada di awal wilayah iblis. Itu terbentuk kemudian, dan ada banyak teori tentang kapan itu terbentuk. Teori yang paling tersebar luas adalah bahwa 1000 tahun setelah wilayah iblis berubah menjadi benua yang terfragmentasi, gua 10.000 iblis tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu apa hubungannya gua 10.000 iblis ini dengan runtuhnya wilayah iblis. Melihat situasinya, panen kali ini seharusnya tidak kecil. Setidaknya harus ada 70-80 pil, atau bahkan 100 pil. Laoke menanggapinya dengan senyuman, terlihat seperti seorang petani tua yang akhirnya menuai hasil panen setelah setahun bekerja keras. Dia tidak bisa disalahkan karena bahagia. Setelah berinteraksi dengan Yang Kai selama beberapa bulan terakhir, dia menemukan bahwa dia cukup baik. Kali ini, 10.000 pil iblis pasti akan dibagikan kepada mereka. Belum lagi Raja Iblis peringkat menengah dan rendah, Raja Iblis peringkat tinggi setidaknya akan mendapatkan 1 pil sebagai hadiah. Yang Kai meliriknya dan tersenyum. Kamu bisa tahu berapa banyak yang akan kita dapatkan? Laoke berkata, saya telah melihat banyak hal. Tentu saja, saya dapat membuat beberapa penilaian. Yang Kai sedikit mengangguk dan menoleh untuk melihat sekeliling. Dia melihat banyak ras iblis duduk bersila di tanah dan berkultivasi. Dia berkata sambil berpikir, apakah bermanfaat bagimu untuk berkultivasi di sekitar sini? Yin mengangguk dan berkata, Rajaku benar. Setiap kali gua 10.000 iblis berubah, itu adalah saat ketika ki langit dan bumi berkumpul. Pada saat ini, efisiensi berkultivasi di sekitar sini beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Secara alami, tidak ada yang mau menyia-nyiakan kesempatan ini.